Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hardianti Hasanah Putri, mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video apresiasi prosa fiksi kali ini, kita akan membahas mengenai Angkatan Pujangga Baru dan karya sastra yang ada pada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir dengan terbitnya majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu, menurut Muhri 2016. Kehadiran angkatan ini dilatar belakangi oleh kuatnya semangat persatuan setelah peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Timbul keinginan di kalangan para sastrawan muda untuk melakukan pembaruan di bidang sastra guna mendukung perjuangan bangsa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia modern yang hidup dalam masyarakat. Salah satu sastrawan pada Angkatan Pujangga Baru adalah Armin Pane. Ia dilahirkan tanggal 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan meninggal dunia pada 16 Februari 1970 dalam usia 62 tahun. Dalam sejarah perkembangan kesusastraan Indonesia, Armin terkenal sebagai salah seorang pelopor pendiri majalah Pujangga Baru tahun 1933. Novelnya Belenggu sebelum diterbitkan sebagai buku dimuat dalam majalah Pujangga Baru. Armin Pane adalah pengarang yang berpendirian kukuh. Ia mengibaratkan keyakinannya seperti pohon beringin. Hal itu diungkapkannya pada pengantar novelnya Belenggu. Belenggu merupakan salah satu novel Indonesia oleh Armin Pane. Novel ini menceritakan cinta segitiga antara seorang dokter, istrinya, dan temannya. Cinta segitiga ini akhirnya membuat semua mereka kehilangan orang yang paling dicintai. Pertama kali diterbitkan oleh majalah Sastra Pujangga Baru dalam 3 bagian dari April hingga Juni 1940. Dibanding karya sastra Indonesia sebelumnya, yang terbatas pada tema tradisional seperti yang baik melawan yang jahat, Belenggu mengutamakan konflik psikis tokoh. Novel ini juga menunjukkan kalau sifat modern dan tradisional itu sebenarnya berlawanan. Adapun salah satu kesimpulan yang dapat diambil dari novel Belenggu yaitu modernitas melawan tradisionalitas. Profesi dokter dari tokoh Soekartono jelas merupakan sebuah profesi modern, namun menyukai masa lampau dan simbol-simbol tradisionalitas. Kecintaan Tono pada masa lampaunya yang disimbolkan dengan kehadiran tokoh Rohaya, sahabatnya semasa sekolah rendah di Bandung. Rohaya semakin berarti bagi Tono karena dia adalah penyanyi keroncong pujaan hati Tono. Kontradiksi itu diperkuat dengan realitas yang dihadapi Tono. Dia beristrikan Tini, seorang wanita modern, cantik, lulusan perguruan tinggi, pejuang emansipasi wanita yang sibuk mengikuti berbagai kongres perempuan. Jika dikaji secara visual, Dr. Soekartono dan Sumartini sebenarnya merupakan pasangan modern yang serasi. Akan tetapi, ternyata modernitas itu tidak membawa kebahagiaan. Soekartono justru menemukan kebahagiaannya dalam hal-hal yang berhubungan dengan masa lampau dengan tradisionalitas. Sekian pembahasan kita mengenai Angkatan Pujangga Baru. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.